Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada suatu hari Yesus bersabda, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Silahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat sore. Sore, minggu panggilan. Saya mulai dengan sebuah cerita. Ada seorang ibu yang tidak pede dengan penampilannya. Dia ngaca kanan kiri, dia lihat wajahnya, dia merasa tidak pede. Hidungnya mancung ke dalam. Akhirnya dia memutuskan untuk operasi plastik ke Korea. Lalu kemudian setelah dia operasi, dia lihat lagi wajahnya dan dia merasa kurang pede juga karena agak miring ke kiri. Dia balik lagi ke tempat operasi lagi. Lalu dia operasi lagi supaya simetris hidungnya itu. Kemudian dioperasi lagi. Operasi yang kedua juga nampaknya dia kurang puas. Sudah simetris tapi nampaknya kurang mancung keluar. Mau ditambah lagi beberapa inci. Balik lagi lah ke dokter yang sama. Lalu kemudian kata dokternya, "Aduh, saya sudah tidak sanggup lagi." Lalu kemudian dia cari ke tempat dokter yang lain. Dioperasi lagi. Sampai akhirnya beberapa minggu kemudian dia punya masalah dengan hidungnya. Dia pergi ke dokter, dokter bilang, "Aduh ibu, ini hidung ini sudah tidak bisa diobati lagi. Ini harus segera dioperasi karena sudah punya ada suatu tumor ini dan harus segera diamputasi." Kaget ibu itu. Tadinya mau membetulkan penampilannya supaya makin pede, ini harus diamputasi. Dia langsung stres luar biasa. Dia bilang sama dokternya, "Dokter, yang benar saja, masa diamputasi?" Dia nggak percaya. Dia kembali lagi cari dokter yang lain lagi. Di dokter yang lain lagi dia tanya, "Dokter, apakah ini harus dioperasi? Harus diamputasi?" "Iya, harus dioperasi dan diamputasi, Bu." Dia makin stres lagi. Dia tanya sampai beberapa dokter dan dia stres, semua jawabannya sama. Harus dioperasi dan diamputasi katanya. Lalu kemudian dia curhat kepada temannya dan temannya memberikan solusi. "Kamu datang saja ke alternatif," katanya. Ke alternatif. Dia cari ke alternatif. Ketemulah Sinse. Dia datang kepada Sinsenya dan bercerita apa yang dialaminya. Lalu kemudian Sinsenya bilang, "Ayah, lu orang datang ke sini memang tepat sekali. Ini nggak usah dioperasi-operasian. Dokter memang selalu cari-cari uang," katanya. "Ini, kasih obat yang paling mujarab. Minum pil ini 3 kali sehari sama jamu ini. Hari keempat akan kelihatan hasilnya." Dia senang sekali. "Gimana kok hasilnya kok? Entar juga copot seduli tuh hidung," katanya. Stres, yakin pingsan dia. Saudara-saudari, kadang-kadang orang itu tidak bisa menerima apa yang diberikan sama kita. Kadang-kadang kita tidak bisa menerima juga apa yang sudah ada pada kita. Kalau hari ini adalah hari panggilan,
Dan kita kadang-kadang dipanggil Tuhan pada satu tugas dan perutusan kita. Dipanggil bapak dan ibu, suami dan istri untuk menjadi satu. Ini loh suamimu, ini loh istrimu, ini loh anak-anakmu, anak-anak ini loh ibumu, ini loh bapakmu. Kadang-kadang dalam perjalanan waktu orang ditantang kesetiaannya, dipanggil pertama-tama untuk diberikan itu apa adanya. Ini suaminya, ini istrinya, ini anak-anaknya. Kadang-kadang dalam perjalanan kita sering tidak bisa menerima dengan berbagai macam kekurangan, dengan berbagai macam keterbatasan yang ada. Anak-anak protes dan komplain kepada ibunya, kepada orang tuanya. Suami komplain kepada istrinya, istri komplain kepada suaminya. Kekurangannya tidak diterima. Dan orang sering mencari sesuatu yang lain akhirnya. Nah, inilah yang disebut dengan ketidaksetiaan terhadap panggilan itu. Hari panggilan itu bukan hanya berbicara mengenai menjadi pastor, menjadi suster, menjadi biarawan, biarawati, tapi hari panggilan juga berbicara terhadap panggilan kita masing-masing, yang dipanggil dalam perkawinan, yang dipanggil dalam tugas perutusan dan sebagainya. Panggilan juga berkaitan dengan tugas-tugas sehari-hari yang kita jalankan. Dapat pekerjaan, dapat bos yang kayak begitu, kadang-kadang tidak terima, dapat karyawan yang tidak begitu, kadang-kadang tidak terima. Akhirnya orang mencari opini-opini yang lain, tidak terima dengan semuanya. Justru pada hari ini orang diajak untuk melihat kesetiaan kepada panggilan dan tantangan untuk bisa beralih ke panggilan atau beralih meninggalkan tugasnya atau panggilannya. Hari ini Tuhan mengajak kepada kita mendengarkan suaranya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kita ini adalah domba-domba yang mendengarkan suara Tuhan dengan dipanggil dalam cara kita masing-masing yang khas. Tadi saya sebut dalam keluarga ada sendiri panggilan menjadi ayah dan ibu, panggilan juga menjadi imam, biarawan, biarawati dan suster. Mendengar suara Tuhan, itulah yang dipanggil kita. Apa adanya yang sekarang kita jalani dengan berbagai macam keterbatasan orang-orang yang berjumpa dengan kita, tantangan dalam perutusan kita, orang kadang-kadang diajak untuk mencari alternatif lain, mencari sesuatu yang lain yang memang akhirnya tidak suka dan tidak terima dengan apa yang terjadi dalam panggilannya. Menjalankan panggilan susah sekali. Jadi misalnya contoh dalam hal menjalankan tugas yang paling gampang saja, Miss Dinar. Miss Dinar diberikan tugas, sudah tahu urutannya itu, sudah tahu jadwalnya itu, tetapi akhirnya karena ada panggilan yang lain tidak mau mengikuti tugas yang lain, tugas yang sudah ditetapkan, pindah ke tempat yang lain, tidak menjalankan tugas. Begitu juga yang lainnya juga, tapi Miss Dinar di sini rajin-rajin. Contoh saja dalam perjalanan sehari-hari, menjalankan tugas-tugas harian dengan setia, dengan berbagai macam tantangan. Orang kadang-kadang dihadapkan pada kebosanan, orang dihadapkan pada situasi di mana orang tidak merasa nyaman lagi dengan panggilannya itu, dengan tugas yang sehari-hari. Bosan kerja terus, cari uang terus untuk anak dan istri. Sekali-kali saya bisa yang lain kayak mencari hiburan yang segala macam yang bisa saya ingini. Orang ditantang untuk tidak setia lagi akhirnya pada tugasnya. Bosan tiap hari masak terus, makan ini sekali-kali. Nah, inilah suatu hal yang akhirnya orang mendengarkan panggilannya sendiri, mendengarkan suaranya sendiri, tidak menerima lagi terhadap apa yang menjadi kenyataan yang sudah dijalaninya itu. Saudara-saudari, kunci dari domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kuncinya adalah kalau suara Tuhan itu didengarkan terus dengan setia, tidak goncang dengan panggilan yang lain, suara-suara bising yang lain, sumbang yang lain, maka orang diajak untuk mengenal suara. Kalau domba dipanggil sama gembalanya, itu domba itu tidak melihat gembalanya tapi mendengarkan. Mendengarkan berarti domba berarti dia sudah mengenali suara tuannya. Nah, saudara-saudari, itu kan gampang. Masa sih sudah bertahun-tahun Anda bersama dengan istri, masa nggak kenal suara istri? Walaupun di dapur dia teriak, pasti tahu ini suara istrinya. Kalau bapak-bapak di luar
teriak di kamar panggil anaknya, pasti tahu anaknya ini suara bapaknya karena sudah kenal lama, sudah akrab. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan dengan setia terus-menerus supaya kita tidak mendengarkan suara yang lain yang membelokkan, yang membisingkan? Ya, satu-satunya adalah akrab dan mengenali suara Tuhan. Walaupun terdengar samar-samar, tapi pasti tahu inilah suara Tuhan. Karena ada banyak suara-suara lain yang membelokkan kita supaya tidak setia pada panggilan itu, supaya kita berbelok pada panggilan itu. Apa dan caranya bagaimana supaya kita akrab dan mendengar atau tahu mengenali suara Tuhan? Di sini dikatakan bahwa kita diajak untuk melihat kata berikutnya lagi. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Nah, ketika orang mengikuti, pertama-tama adalah dia kenal suara itu. Dia mau kenal, dia mau akrab karena Yesus atau aku mengenal mereka. Yesus mengenal kita. Jadi mengenal dengan akrab itu adalah dasar bahwa kita mengetahui Tuhan itu penuh dengan perhatian kepada kita. Tuhan itu penuh dengan cinta kepada kita. Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan itu tahu kesusahan kita dalam menjalankan tugas kita. Tuhan itu tahu kita itu susah dan repot menjalankan tugas kita. Oleh karena itu Tuhan mengenal kita. Dan Dia yang mengenal kita seperti itu, artinya Dia memiliki hubungan yang sangat dalam dengan kita. Orang diajak mendengarkan suara Tuhan itu tidak dengan terpaksa, tapi dengan sukarela. Karena yang pertama-tama mengenali kita adalah Tuhan sendiri. Saudara-saudari terkasih, maka sekarang ini kita diajak. Bagaimana kita setia dengan panggilan kita masing-masing, walaupun kadang-kadang bosan, kadang-kadang jenuh, kadang-kadang banyak tantangan dan rintangan. Yaitu dengan tetap mengenali suara Tuhan, akrab dengan Tuhan, selalu setia pada panggilannya. Nah, semoga dengan kesetiaan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita tidak jenuh-jenuh untuk terus percaya akan pendampingannya, membuat kita juga setia akan panggilan kita masing-masing. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara.